bahan dari teman seperti bahkan apa nih teman itu mengatakan kita sebagai seorang tukang fitnah jadinya. Jadi bukan anak Islam tetap hormat pada kiai, cuma anak biar menguatkan anak untuk tetap berada di akidah Asy'ari gitu. Yang kedua, pernyataan-pernyataan saya tentang Hizbut Tahrir sebagian besar itu rujukannya dari kitab-kitab Hizbut Tahrir. Saya kitabnya punya semua, dan yang ngasih memang pimpinan Hizbut Tahrir. Dan saya bisa baca. Ini kawan-kawan yang sering marah-marah, Pak Kiai ini gak diskusi, yang bilang gak bisa baca, repot gitu. Alhamdulillah, saya dapat yang juga. Memang ini beberapa hal yang saya dialogkan sama Kiai. Karena saya jujur, saya salah satu yang suka membaca pesan Kiai juga. Saya suka mendengar kajian Kiai juga, dan saya dengar ilmu yang luar biasa. Ketika dia menjelaskan tentang apa nih, ada saudara dari HTI, dari saya kan senang mencari ilmu juga kan. Saya dari yang di Malaysia, dijelaskan secara begitu gamblang, terus dibantah lagi dengan website. Saya baru dikirim lagi, saya baca bantah, cuma saya nggak mungkin saya mencari karena saya bukan orang ilmu seperti itu gitu. Dia juga seperti Kiai yang benar sananya semua jumpa gitu. Jadi akhirnya dia menggabungkan semuanya. Jadi dibantah dengan website yang itu, dengan semua pernyataan Kiai, mulai dari hadis Imam Mahdi, semuanya hadis tentang nubuwah, ini kan ada ujung-ujungnya, ada ujung-ujungnya. Negara-negara Malaysia inilah khilafah yang itu yang pertama. Jadi apakah jadi saya tidak merasa puasnya di situ gitu. Ketika ada bahan dari teman seperti bahkan apa nih teman itu mengatakan kita sebagai seorang tukang fitnah jadinya. Jadi bukan anak Islam tetap hormat pada kiai, cuma anak biar menguatkan anak untuk tetap berada di akidah Asy'ari gitu. Yang kedua, mohon maaf yang saya maksudkan, jika ada satu masalah yang dipertanyakan, silakan tanya beliau, lalu nanti jika tidak puas dikelirkan. Contoh, Kiai menganggap bahwa kita tidak menerima hari kiamat terjadi. Nah, coba itu didialogkan sampai selesai satu masalah itu. Tidak bertanya di kertas saja. Oh gitu. Nah, tapi yang itu tadi yang baik, masalah apa? Satu masalah yang didialogkan. Dialog tentang yang tadi mereka tidak mau percaya Imam Mahdi gitu kan. Dibantah sama mereka tidak seperti itu kayak Imam Mahdi seperti itu, dan bahkan tentang khilafah seperti itu. Gimana ya? Oke. Cukup ya, 1 menit. Terima kasih ya. Masalah pernyataan-pernyataan saya tentang Hizbut Tahrir sebagian besar itu rujukannya dari kitab-kitab Hizbut Tahrir. Saya kitabnya punya semua, dan yang ngasih memang pimpinan Hizbut Tahrir. Dan saya bisa baca. Ini kawan-kawan yang sering marah-marah, Pak Kiai ini gak diskusi, yang bilang gak bisa baca, repot gitu. Maka ada masalah Hizbut Tahrir, masalah apa? Tidak beriman kepada qada qadar. Itu saya clearkan, pernah bertemu dengan mereka setahun yang lalu sebelum Hizbut Tahrir dibubarkan oleh Pak Wiranto, Menko Polhukam. Beberapa bulan sebelumnya ada kawan-kawan Hizbut Tahrir datang ke rumah. Satunya ada alumni Yaman ya, pernah belajar di Yaman, alim orangnya. Satunya tidak ke Timur Tengah, ada 4 orang. Sampai di rumah mereka bilang, Pak Kiai minta tolong, apa? Hizbut Tahrir itu jangan dibeda-bedakan dengan Ahlus Sunnah, karena sama, Pak Kiai ini beda-bedakan. Lalu saya bilang, kalau memang Ahlus Sunnah dan Hizbut Tahrir itu sama,
kenapa sampean keluar dari Ahlus Sunnah dan ikut Hizbut Tahrir? Katanya sama, kenapa keluar? Nah, sampean keluar dari Ahlus Sunnah pindah ke Hizbut Tahrir berarti beda memang. Buktinya sampean keluar, saya bilang begitu. Mereka diam, cuma gak saya rekam pada waktu itu. Tapi ada saksinya, mereka berempat, ada murid saya suruh nunggui. Karena saya sendirian di rumah waktu itu. Saya larang keluar, kamu jangan keluar, saya di sini, saya gak ada orang. Terus yang kata mereka, apa bedanya Kiai Ahlus Sunnah dengan Hizbut Tahrir? Beriman pada qada qadar. Kalau menurut kami Ahlus Sunnah, semua perbuatan manusia yang disengaja dan tidak sengaja adalah ciptaan dan ketentuan Allah. Kalau menurut Hizbut Tahrir sama dengan Syiah dan Mu'tazilah, perbuatan yang disengaja itu adalah ciptaan dan ketentuan manusia, bukan ciptaan dan ketentuan Allah. Gimana? Iya betul Kiai. Bilang begitu. Tapi ada kesamaannya katanya. Apa kesamaannya? Hizbut Tahrir berkeyakinan bahwa kemampuan manusia untuk melakukan itu ciptaan Allah. Manusia punya kekuatan, kekuatan itu dikasih Allah. Saya jawab, nah itu perbedaannya. Itu beda namanya dengan Ahlus Sunnah. Karena di dalam kitab-kitab akidah diterangkan orang yang berkeyakinan bahwa manusia berbuat karena kekuatan yang diberikan oleh Allah kepada manusia itu, tetapi dia yang menentukan dan mentakdirkan, itu ahli bid'ah menurut kami. Itu masalah qada qadar. Jadi memang saya sudah clear dengan pimpinan Hizbut Tahrir. Yang kedua masalah khilafah. Masalah khilafah ini juga sudah clear. Mereka tidak membantah karena mereka gak punya dalil. Kalau memang punya dalil, pendapat saya sering saya share di Facebook, di mana-mana. Gak ada jawabannya sampai sekarang. Khilafah itu hadiah. Menurut kita Ahlus Sunnah, khilafah itu artinya kekuasaan. Umat Islam itu menguasai dunia Islam, menguasai dunia. Orang-orang takut pada orang Islam. Itu namanya khilafah. Khilafah ini bukan cuma sekedar jabatan. Kalau ada orang menjabat, misalnya jadi bupati, jadi gubernur, jadi presiden, tapi yang menentukan bukan dia, misalnya orang-orang di belakang, berarti dia ini boneka, bukan khilafah namanya. Paham? Khilafah yang dimaksud di dalam Al-Quran seperti itu. Nah, khilafah itu kata para ulama adalah buah, sedangkan pohonnya adalah iman dan amal soleh. Orang itu dapat buah kalau menanam pohon. Dalilnya mana? Saya dari tadi kan nggak bicara dalil, cuma bicara teori, kenyataan. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, wa'adallahu alladzina amanu minkum wa amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ard. Allah menjanjikan orang-orang yang beriman di antara kamu. Jadi pohon pertama iman. Wa amilus shalihat, dan beramal soleh, la yastakhlifannahum fil ard. Allah akan benar-benar memberikan khilafah pada mereka di muka bumi. Khilafah itu artinya kekuasaan. Berarti khilafah, kekuasaan itu buah dari iman dan amal soleh. Bukan diteriak-teriakkan, bukan begitu. Lah menurut kami Hizbut Tahrir tidak menanam pohon. Lalu mereka bicara buah, bicara buah pohonnya gak ada. Yang gak bisa, mengapa gak menanam pohon? Hizbut Tahrir tidak percaya kepada qada qadar. Para sahabat itu oleh Allah diberikan khilafah karena mereka beriman pada qada qadar. Mereka Hizbut Tahrir tidak beriman kepada azab kubur. Para sahabat itu beriman. Ini diantaranya. Makanya kalau keimanannya tidak sama dengan para sahabat, gak bisa dapat khilafah. Khilafah itu buah. Buah itu harus menanam pohon. Pohonnya adalah iman dan amal soleh. Jadi itu kuncinya. Itu masalah khilafah. Masalah Imam Mahdi, saya ini akrab dengan kawan-kawan Hizbut Tahrir.
Menurut Hizbut Tahrir, Imam Mahdi itu udah ada. Yang ada itu hanya simbol dari Ratu Adil atau Khalifah yang Rasyidah, yang Rasyid kata mereka. Kalau menurut kita enggak, karena hadis-hadis tentang Imam Mahdi ini tidak membicarakan simbol. Yang dibicarakan memang orang secara fisik. Ada namanya, ada orang tuanya, ada tempat kelahiran, tempat pembaiatan. Itu lengkap di dalam kitab-kitab hadis, dan hadisnya mutawatir. Ada ulama dulu ya pada abad ke-6, namanya Imam As-Salami, kalau nggak salah, menulis kitab berjudul Iqdud Durar fi Akhbaril Mahdi Al-Muntazar. Itu satu jilid cerita tentang Imam Mahdi. Imam Jalaluddin As-Suyuti menulis kitab berjudul Al-Arful Wardi fi Akhbaril Mahdi. Ada hadisnya. Nah, ulama-ulama modern ya, Imam Syekh Abdullah Al-Ghumari juga menulis kitab tentang Imam Al-Mahdi. Kesimpulan para ulama, Imam Mahdi bukan simbol, tetapi memang benar-benar nyata dalam dunia fisik. Ini oleh Hizbut Tahrir dianggap simbol. Kalau dianggap simbol, berarti gak beriman sungguhan kepada Imam Mahdi yang diterangkan di dalam kitab-kitab hadis. Itu maksudnya. Saya gak ada kebencian kepada Hizbut Tahrir atau kepada ini. Enggak. Kita ini saling mengingatkan lah. Saling mengingatkan. Kita ingin selamat, saudara kita juga kita inginkan selamat. Enggak ada. Malah Hizbut Tahrir itu menurut saya gak salah semua. Hizbut Tahrir ini yang bagus ya. Anak-anak perempuan akhwat kalau ikut Hizbut Tahrir itu siap dipoligami. Saya cocok dengan itu. Dan mungkin kalau Hizbut Tahrir ada yang ngasih hadiah pada saya satu misalnya, ya mungkin saya pikir-pikir, masuk pertimbangan kira-kira. Menurut saya itu gak melanggar akidah itu. Jadi gak semuanya. Saya kira ya itu klarifikasi dari saya. Ahmadu ya habibi, Ahmadu ya habibi, Ahmadu ya habibi, salam alaika.